Punya Ustad. Hah? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa. وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Masih sepi ini. Ada. Yang putrinya ada ini. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab Allah selalu sehat walafiat. Beli rezekinya dimudahkan. Yang sedang galau mudah-mudahan dibahagiakan. Guru-guru yang sedang punya hutang mudah-mudahan cepat dilunaskan. Jawab Allah siap, kompak siap. Bismi, siap, kompak. Lihat kepalan tangan saya. Kalau udah selesai, berarti selesai. Siap. Kalau ada adik-adik tadi, Oke. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Alhamdulillah. Saya kejauhan. Kayak narasumber di itu apa? TV. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi. Adik-adik, hai. Itu yang di belakang kayaknya lagi mikirin gak punya duit ya. Biasanya kalau mikirin gak punya duit, statusnya suka nulis galau nih, gitu kan. Ngajinya juga beda, ngajinya. Dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khobawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di akhirat la yara wajhi salasun. Ada 3 golongan yang tidak akan bisa menatap wajah mulia baginda Nabi besar Muhammad. Mana di antaranya? Yang pertama, adik-adik tercinta, dengerin. Uququl walidain. Orang yang tidak akan bisa menatap Nabi nanti di akhirat. Yang pertama, seorang anak yang suka menyakiti kedua ibu. Kedua ibu, Pak. Di sini mah siswa-siswinya soleh-soleha.
Biasanya sebandel-bandelnya anak, insya Allah semuanya akan jadi pejabat. Amin. Di sini mah soleh. Di sini. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Nabi, tariku sunnati. Orang yang suka meninggalkan sunnahku. Yang ketiga, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yaitu mereka yang ketika mendengarkan disebutkan nama mulia Nabi enggan menjawab sholawat kepada Nabi. Saya kalah sama ibunda nih. Ibunda mah nggak kena angin saya itu. Palung. Biasanya kalau ajak pasaran mah suka gitu ya. Yang ternyata adik-adik tercinta, hakikat orang yang kikir kata Nabi, yaitu mereka yang ketika disebutkan nama mulia Nabi, orang tersebut enggan menjawab sholawat kepada Nabi. Ulangi, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala an-nabiyyu aidan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rawahu muttafaq alaih. Tabarukan berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma ij'al hadzal auladan shalihin. Amin. Adik-adik lagi ngapain? Lagi chattingan? Saya tanya dulu, amin hurufnya ada berapa amin? Masuk enam, namanya lu kutiman. Amin ada berapa hurufnya? 4. Ada berapa nih? Pertama, alif. Kedua, 3. Ya, langsung kamu mau gimana? Keempat, Adek, definisi atau penjelasan takrif dari amin itu istajib doa ana ya Allah. Semoga engkau mengabulkan akan doa-doa kami. Ini contoh, Don. Yang kedua, tadi huruf amin ada. Dari setiap huruf amin itu ada para malaikat, yang mana para malaikat selalu mendoakan kepada mereka orang-orang yang mau menjawab amin. Jadi kalau ada ustazah di sini yang suka berdoa, aminkan oleh kita itu ahlu sunnah wal jamaah, harus yakin akan doa berjamaah. Bagaimana doa malaikat kepada orang yang mau menjawab amin? Kata malaikat gini, Allahumma ighfir liman yaqulu amin. Ya Allah, semoga engkau mengampuni kepada orang-orang yang mau menjawab amin. Saya doain nih adik-adik bareng, aminin ya. Allahumma ij'al hadzal auladan shalihin wa banatin shalihat wa aqlan sahihan wa rizqan wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana barang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Rabbi
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa serta sholawat, yang pertama semua kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, kesalahan guru-guru kita, dan juga para saudara-saudara kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan diampuni. Yang sedang sakit, baik sedang sakit jasmani ataupun rohani, mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang sedang mempunyai hajat, baik hajat duniawi atau ukhrawi, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan. Wabil khusus guru-guru kita tercinta, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan. Kita doakan mudah-mudahan keberkahan doa serta sholawat. Ya Allah, semoga yang sedang punya hutang, yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang paling gede jawab amin berarti yang gede doanya. Sungguh banget ya, kacau ah. Kata orang Sunda itu jawabannya lam yabres walam yasrek. Gak beres gak usrek gitu. Gak boleh di sini mah. Yang paling gede jawab amin berarti yang paling gede doa. Insya Allah ya. Adik-adik sehat. Yang putra sehat putra. Ibu guru bapak guru sehat atuh. Aduh saya doain mudah-mudahan sehat semuanya deh. Alhamdulillah sekarang kita bisa bersilaturahmi lagi ya. Hadratil Mukarram wal Muhtaram, para ustadz wal ustazah, wabil khusus Ibunda, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Pera Parianti MPD, dan juga Ibu dan Bapak Guru. Mari kita doakan guru-guru kita di sini, mudah-mudahan barakallahu fi ilmihim, amin. Wa barakallahu fi rizqihim, amin. Wa barakallahu fi tuli hayatihim wa auladihim, amin ya Allah ya Rabbal. Adik-adik siswa-siswi tercinta SMA Negeri 1 Babakan Padang yang saya cintai, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang berguna dan juga menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua, menjadi orang-orang yang berguna untuk nusa, bangsa, agama, serta negara, amin ya Allah ya Rabbal. Barusan sebelum mulai ke sini siapa yang sholat duha? Siapa? Mudah-mudahan diampuni yang bohong. Yang sholat duha siapa?
Naik siapa yang sholat duha? Insya Allah di sini semuanya rajin. Alhamdulillah. Coba kita telaah ya, dalam sholat duha itu, dalam doa sholat duha ada doa. Nih, Allahumma in kana bis samai fa anzilhu. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu. Ternyata yang namanya rezeki itu bukan uang saja. Adik-adik, rezeki itu bukan cuma uang. Ayahnya berangkat usaha, ibunya di rumah musoli. Jadi ibu nanti kalau suaminya berangkat usaha, istrinya musoli. Allah, jangan suaminya berangkat, istrinya pasang status ku menangis, membayangkan pusing saya. Itu film Indosiar itu film Indosiar nggak berhenti gitu, dari subuh sampai malam itu selingkuh aja itu. Saya kalau jadi direktur utama Indosiar, saya hapus ke film Indosiar itu. Korbannya istri saya. Kami saya tinggalin 3 hari 4 hari keliling dakwah ceramah. Alhamdulillah malam tadi saya ngaji di Ciomas, kemarin di Sagaranten Jampang, di Lebak, di Jasinga, di Jonggol. Alhamdulillah hari ini di sini. Besok kembali lagi ke Cibatu, di saat Sukabumi. Besoknya lagi insya Allah ke Malaysia, itu juga kalau ada yang ngundang. Ya iya, kalau ada yang ngundang, ngapain kalau nggak ada yang ngundang? Kuningan di Bogor banyak yang manggil juga. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki itu bukan cuma uang. Anak yang soleh dan solehah juga itu rezeki. Anaknya cerdas itu juga rezeki. Ya Allah, seandainya rezeki ini ada di atas langit, ya Allah, turunkanlah. Bapaknya tani, anaknya jadi kiai, alhamdulillah. Bapaknya petani, anaknya jadi ustazah, alhamdulillah. Itu juga rezeki. Betul tidak? Bapaknya petani, anaknya juara matematika, alhamdulillah. Di sini siapa yang juara bahasa Inggris? Dulu itu waktu saya SMA, itu bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang paling saya senangi, sebaliknya. Hei adik-adik, saya selama 3 tahun di SMA dulu, itu saya paling kesel yang namanya bahasa Inggris. Tapi saya selama saya ujian tidak pernah nyontek. Saya saking cerdasnya, saya cerdas, sebetulnya cerdas. Daripada pusing soalnya pindahin ke jawaban. Daripada nyontek, bener gak? Mending gak? Alhamdulillah. Saya dipanggil sama guru saya, cantik banget itu guru. Ahmad, can you? Wah, dipanggil. Kamu ini gimana sih soal masa dipindahin ke jawaban? Oh, lebih bagus mencuri atau minta? Ya minta. Lebih bagus nyontek, lebih bagus ngisi soalnya dipindahin. Ayo bener juga mau pintar. Tapi saya itu selalu berdoa, ya Allah, semoga walaupun saya dulu bodoh, tapi saya mudah-mudahan di masa yang akan datang akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Makanya khairun nas anfa'uhum. Saya selalu berdoa. Dulu saya banyak dihina. Saya dulu pesantren, santri. Santri itu biasanya the king of buduk. Aduh, saya detik buduk. Kalau malam-malam kelaparan makan kerak gosong. Saya itu dulu ibu guru, bapak guru yang saya hormati, asli dari Taj Mahal City, Tasik Malaya City. Makanya nama saya bagus. Kalau di Tasik dulu Ahmad Hidayat. Datang ke Jakarta jadi Ahmad Ben. Datang ke Bombay jadi Ahmad Khan. Cuma segitu doang apa ya?
Saya dulu lama 2004, 2003, 2004 hijrah pondok ke Sukabumi. Sampai 2017 alhamdulillah jadi orang Cibinong. Dapetin jahe janda her. Emang nggak ada di sana itu jahe, ada jarum janda rumah. Saya itu udah nggak punya orang tua, dulu tinggal di pesantren, dihina banyak santri. Pengen sama perawan, cantik banget, datang ke Jampang. Dulu itu zaman sekarang sama zaman dulu beda. Kalau zaman dulu, dari mana deh? Saya dari pesantren. Udah hafal berapa juz? Udah bisa baca kitab kuning belum? Udah khotam kitab apa saja? Dulu. Zaman sekarang beda. Dari mana deh? Udah kerja belum? Gaji berapa sebulan? Zaman sekarang. Benar nggak? Sekarang. Saya jawab begini dulu, datang ke Jampang. Santri, langsung kata bapaknya, oh santri ibunya. Langsung dimori. Bibir monyong 5 sen. Ibunya kiri. Santri. Saking marah itu sama santri itu. Supaya kan dihina. Oh gitu. Gak mau emangnya nanti kamu mau ngasih anak saya ngasih makan jurumiyah apa? Mau ngasih pepes kulhu? Aduh saya dihina. Tapi santri gak pernah kalah cara. Cinta ditolak pasti bertindak. Alhamdulillah. Nah, seiring berjalan waktu, makanya saya dulu waktu kuliah saya ngarang bikin sebuah buku. Seiring berjalan waktu, itu bagus itu kata-kata motivasi. Saya dulu selesai lulus S1 sebelum S2. Sama kebetulan punya teman, orang tuanya punya lembaga yayasan di kampung tetangga. Dulu pas saya ceramah, datang tuh dari kampung tetangga, mantan calon mertua nggak jadi. Datang yang dulu menghina saya, ya. Assalamualaikum, sehat, alhamdulillah, bapak sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabar di pesantren, sehat? Masih di pesantren? Alhamdulillah masih. Si Neng juga ada di rumah, kata saya, demi Allah kagak nanya. Biasanya saat itu suka dihin. Makanya kalian yang belajar di sini jangan pernah berkecil hati. Kita tidak pernah tahu kalian itu suatu saat nanti masa yang akan datang akan menjadi apa. Tidak akan ada yang tak. Subhanul yaum rijalu qad. Awas. Siswa-siswi sekarang yang ada di SMA 1 Negeri Kebakan Madang, insya Allah akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Coba kita telah tadi kembali ke lab. Doanya, ya Allah, seandainya rezeki ada di atas langit, turunkanlah. Yang namanya rezeki ketika Allah turunkan nanti orang tuanya bahagia melihat anaknya itu rajin. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu saya itu kalau datang ke kampung ke rumah, ayah saya di tengah rumah pulang dari sawah, Umi ada di tengah rumah, saya dari belakang dari dapur mau ke tengah rumah. Begini, mohon maaf abah, punten, ma, punten. Dulu itu dulu. Sekarang rumahnya bagus-bagus. Anaknya berangkat dari belakang, habis mandi, mau ke kamar. Bapaknya lagi gini aja, enak nikmat. Anaknya lewat. Cuekin aja sama anaknya. Ada yang jawab, gitu doang. Tahu bapaknya lagi istirahat gini. Gimana? Ceker. Dia tenang. Kata bapaknya begini, Neng, Asep, Ujang, jangan kayak gitu dong. Jawabannya apa? Bokap sih. Bahasa jurik gak? Ibunya marah ibunya. Gak boleh gitu dong Neng, cakep, cantik. Nyokap sih. Datang pakainya dari luar, apaan sih nih? Ramai banget, ibakut. Datang neneknya, nyakut. Datang buyutnya, nyokep. Astagfirullahaladzim. Itu korban kalau ngasih nama pakai bahasa bulan Masehi. Sekarang orang lebih bangga, lebih seneng kalau anak dikasih nama bulan Masehi. Tapi kalau di sini mudah-mudahan kalaupun sudah ada yang dikasih nama sama orang tuanya bulan Masehi, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses.
Harusnya mah jangan gengsi. Jangan gengsi pakai bulan Hijriah atau bulan-bulan Islam, nama-nama Islam. Ada satu anak datang ke rumah, "Mah, mama sama papa dulu salah ya ngasih nama. Emang kenapa?" "Nama saya kan Abdurrahman." Ampurannya bisa marah Abdurrahman. "Emang kenapa kamu Abdurrahman?" "Gak mau saya di sekolah dipanggilnya Omen." "Gak mau, saya gak mau." "Emang kenapa? Terus kamu mau diganti apa?" "Emon." Na'udzubillahimin. Kasih lahir anak bulan Januari dikasih nama Januar. Di bulan Februari dikasih nama Febrianti. Bagus. Itu mantan istri gak jadi. Lahir bulan Maret dikasih nama Maeron. Alhamdulillah. Saya mah cuma ngasih intermezzo aja. Orang yang ngasih kebahagiaan terhadap orang lain, hati orang lain walaupun sedang gelisah, sedang galau, itu juga saudara. Pusing dari rumah gak punya duit. Makanya beda. Orang yang sholat punya duit sama orang yang sholat gak punya duit. Benar gak? Jangan ada dusta di antara kita. Sholat yang punya duit, di tebal di kantongnya ada uang 30 juta. Kayaknya amplop buat saya itu. Amin. Amin. Sholat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, makan dan tidur selalu nikmat. Bahkan kata Pak Muhlis istrinya ada 4. Sholat di tasnya, di kantongnya 30 juta. Allahu Akbar. Semangat. 30 juta. Semangat, benar kan? Coba kalau kita nggak punya duit sholat, beda. Makanya gak ada yang nanya, Ustadz emang kamu bisa katanya bikin hadis yang doib aja, jangankan yang doib, yang palsu saya bisa. Ya, ini orang NU, orang apapun Muhammadiyah, jangan mau diadu domba. Semuanya kita adalah ahlus sunnah wal. Saya orang NU insya Allah, tapi saya cinta persatuan. Jangan pernah mau orang Islam diadu domba. Kalau mau diadu domba, kita tidak akan pernah maju. Na'udzubillahimin. Saya bikin hadis palsu. Ruwahu Ahmad Hidayat Langlang Buana. Bil mulus. La bil manfus. Ad-dunya bituit. Wa ma duit sakit. Wa pi duit kesir. Ruwahu Langlang Buana. Makanya nanti kalian wajib buka channel YouTube saya, disubrek ya, Ahmad Hidayat MS. Saya siar dakwah. Insya bil mulus. Kita sholat pakai mulus, pakai duit mulus, urusan lancar. Labir mulus lemas. Coba apalagi sekarang musim corona jadi koropet. Pusing corona jadi koropet. Allah. Daring jadi darting. Demi Allah. Mana duit? Aduh, pusing itu nggak punya duit. Beneran? Bener gak? Saya tahun kemarin kesel juga saya. Dikit-dikit ada yang jadi, mohon maaf ya Ustadz, batal. Kata saya makanya bikin status aja. Tidak menerima pembatalan. Yang diterima kondangan. Pusing saya. Selama beberapa bulan itu, bertahun-tahun istiqomah di rumah, zikir aja, zikir. Kuliah juga jadi dosen online. Betul? Tapi alhamdulillah sekarang ya beda. Orang nggak punya duit sama yang punya duit beda. Makanya di sini kalau ada sholat jangan suka dilarang-larang. Ada yang begini sholat Allahu Akbar, ada. Biar yang penting mau sholat. Ada yang begini Allahu Akbar, ada. Allahu Akbar, ada yang begini Allahu Akbar, kiri nyeplok, ada nyeplok, ada ya, ada pakai jurus Mahatma.
Allah. Ada. Ada. Yang penting mau sholat. Ada lagi yang begini. Ibu, ayo lihat ya. Allah. Ada nggak? Ada nggak, Dek? Ada. Tapi satu kali Allah. Yang nggak boleh mah lebih dari satu kali. Namanya golongan layang-layang. Itu mana namanya golongan layang-layang? Silahkan sholat. Ya, yang tidak boleh lagi Allah Akbar. Nah, itu nggak boleh. Itu mau molor namanya itu. Mau Makanya dulu saya nanya. Kalau di Tasikmalaya itu di tempat ziarah di Pamijahan namanya ibu-ibu. Bapak itu sholatnya begitu. Allah Akbar. Di Sukabumi saya ternyata sama. Dulu pesanan saya di Sukabumi sholatnya begitu. Allahu Akbar. Saya tanya guru saya si Abu ya. Buya mohon maaf. Itu ada dalilnya. Kok kita takbir seperti itu? Ada. Ternyata kalau nanya dalil banyak. Ngaji kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini mah hikmahnya dua aja. Yang pertama, kenapa kita begitu? Allahu Akbar. Kalau bisa langsung satu kali silakan. Allahu Akbar. Boleh. Cuma ini bisa Allahu Akbar untuk mengulang-ulang supaya niat kita itu lebih Yang kedua, hikmahnya pasang kuda-kuda. Zaman sekarang kan banyak ustaz kiai dihantam sama orang gila, benar gak? Nah, pasang kuda-kuda. Allah. Kedengeran tuh di belakang deh, mau semunai. Allah. Jurus Cimande keluar. Jurus Cimande. Ulangi, kembali ke lab. Bapaknya petani, bapaknya usaha, ibunya usoli. Anaknya jadi anak-anak yang berprestasi, alhamdulillah. Yang kedua, wa in kana rizki fil ardi fa'ah rizki. Seandainya rezeki saya, rezeki kami ya Allah ada di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Bapaknya usaha, bapaknya petani, ibunya usoli, anaknya soleh dan soleha. Sebelum berangkat sholat duha, itu bapaknya ke sawah, alhamdulillah. Wa in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu. Begitu nyambung, belut pada keluar. Kan rezeki di dalam tanah. Alhamdulillah. Benar kan? Kalau orang yang nggak pernah sholat duha dan durhaka, nggak pernah sholat, keluar. Itu ulah. Makanya adik-adik, intinya yang namanya seorang anak harus mampu membahagiakan kedua orang tua. Betul tidak? Kalian tidak ada apa-apanya kalau kalian sombong dan durhaka kepada orang tua dan ibu. Orang tua itu macam-macam, adik-adik tercinta tersayang. Yang pertama orang tua kandung, ibu bapak. Yang kedua orang tua pendidik, yaitu ibu dan bapak guru. Awas. Makanya lihat, Isra Mi'raj sebagai momentum literasi dan memperdalam pengetahuan tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi itu waktu melaksanakan Isra dan Mi'raj penuh dengan cobaan. Tetapi memang terjadi sebuah proses Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang di luar nalar. Kalau dihadapi dengan sebuah akal, itu tidak akan pernah masuk. Kenapa? Karena akal kita kekecil. Salawat dulu. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashab iman qad wa'ala. Wal ali wal ashab iman qad wa'ala. Salli wa sallim
على المدى صل وسلم دائما على المدى والآل والأصحاب من قد وهب والآل والأصحاب من قد وهب. Saya senang kalau di depan saya banyak anak kecil ngaji. Alhamdulillah. Malam tadi saya ngaji di Ciomah, senang banget. Biasanya jujur ya, anak-anak kalau berangkat ke tahlilan, ke pengajian, datang duluan ke belakangan. Belakangan. Biasanya belakang. Cuma di sini aja soleh-solehah pada duluan. Alhamdulillah. Nanti pulang dari tahlilan pengajian duluan belakangan. Duluan. Biasanya anak-anak itu kalau di rumahnya bikin kesel, ya nggak? Adik-adik kalian kalau di rumah suka bikin kesel, betul? Orang tuanya jadi merana lagi. Tersiksa lagi. Kesel lihat anak. Tapi senang ketika anaknya ikut pengajian. Sebab ada besek, di sini ada besek, ada hijomet, alas. Di sini lama. Bersatu. Amplop mulu kamu Pak. Jadi mah amplop dulu ya, heran ya. Makanya saya mah diundang ke mana-mana nggak perlu amplop ya. Saya kemana-mana kalau diundang nggak perlu amplop. Pas begitu pulang dari pengajian, besek. Jomet ibu seneng dilihat sama gurunya, dilihat sama anak-anaknya. Sholawatan anak kecil. Sallallahu ala Muhammad. Seneng gurunya sama orang tuanya lihat anak-anak kamu sholawat. Walinya membawa berkat. Pas di pusat, di pasar tuh, pasar Babakan Madang, dibuka itu alas, lemas hatinya. Ya Allah sedikit amat kayaknya dicuri Ustaz. Kurang ajar ini. Wajar Ustaz itu kalaupun dapat beseknya 3 capek. Ustaz itu iyalah paling capek. Capek nih. Capek. Kita mah wajar kalau dapat besek 1 di pojok nyender sambil nunutan. Wajar aku. Makanya kalian di sini, kalaupun di kampung, di rumahnya itu di masjid, di musola, di langgar, ada yang suka puji-pujian, sholawatan, ya silahkan. Ya, yang enggak juga nggak apa-apa. Biasanya kalau di kampung, apalagi orang NU suka sholawatan, puji-pujian, eling umat. Cuma orang kampung suka dicandain. Eling umat yang nggak eling bukan umat. Bahkan sholawat nariyah pun dicandain. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan Taman Mini Indonesia Papua Nugini. Kurang ajar itu. Padahal itu selawat tadi yang bagus itu. Ya nggak apa-apa. Ya, udah silakan. Nah, saya berharap kalian menjadi anak-anak yang betul-betul. Makanya sayangi guru-guru kita. Ingat, laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Kalian kalau tidak punya seorang guru tidak akan pernah mengenal Tuhannya, betul tidak? Sekarang yang namanya seorang jadi pejabat, mau jadi PNS, pejabat, pengusaha, maksudnya PNS, semua dulunya itu ada proses. Makanya terjadinya proses Isra Mi'raj tidak akan pernah terlepas. Begitupun semua kejadian yang ada di alam ini ada 2 proses kejadian. Pertama proses kauniyah. Apa? Yaitu proses kausal, ada sebab dan akibat, betul tidak? Di sini kalau ada anak kecil pasti terbesit di otak kita, ada bapaknya, ada
ibunya. Betul? Kalian berarti punya ibu dan bapak. Tapi kalau sudah berbicara proses Rabbaniyah, Allah yang mau. Nabi Adam, bapak nggak punya, ibu nggak punya, jadi tidak. Jadi Nabi Isa, ibu ada, bapak nggak ada, jadi nggak. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Betul? Di Cibinong ada yang nggak mau kalah sama Siti Maria. Banyak. Itu mah di Cibin, di Sentul nggak ada sedikit. Masya Allah. Betul tidak? Karena berbicara Rabbaniyah, awas. Allah yang mau. Kalau dihadapi Isra Mi'raj dengan akal kita kekecilan. Kenapa? Harus ditanggapi, diterima dengan sebuah keimanan. Betul tidak? Sekarang kita kembali ke yang nomor pertama. Ada yang namanya proses kauniyah, kausal, sebab dan akibat. Tidak mungkin kalian menjadi seorang profesor doktor. Nah, saya kasih. Hei adik-adik. Hei. Perempuan. Hei yang ada di sana. Dulu saya kan juara. Saya juara band. Kori pun saya juara. Saya dulu kok juara kori. Alhamdulillah pesertanya 100. Kabupaten Bogor. Yang satu sakit, yang 98 gak datang. Juara 1. Gak punya piala, beli saya ke Cibinong. Tulis juara 1 MTQ Ahmad Hidayat. Alhamdulillah. Makanya dulu juara nyanyi, juara saya. Alhamdulillah. Kelihatannya anak-anak ini udah campur di nabiliki. Tulang sileng udah pengen kayak balik. Ya. Betul tidak? Adik-adik betul? Betul? Ada seorang profesor. Makanya saya suka tukar pikiran sama guru-guru besar saya. Orang profesor, anaknya nggak mau kuliah, mau jadi profesor nggak? Bapaknya kiai, bapaknya habaib, nggak mau pesantren, mau nggak jadi kiai? Gak bakalan. Makanya kalian sebagai anak-anak jangan pernah bangga ketika lebih membanggakan kedua orang tua kita. Laisal fata man yaqulu hadza abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Hadza anak, ya. Dikatakan anak-anak yang hebat, seorang pemuda yang hebat, bukan mereka yang selalu mengandalkan kepada kedua orang tua. Ini mentang-mentang orang tuanya, nih, saya punya teman. Dulu teman saya itu orang kaya. Sawahnya pun ada 9 di kampung ini. Punya bebek 200 bebek. Ya. Begitu saya itu waktu SD, SMP, suka ditanya, SMA ditanya, "Mat, kamu kuliah nggak?" Aku mah apa tuh? Cuma butiran kertas, bumbu gorengan, yang bisa direnyek-renyek. Karena saya orang nggak punya apa-apa. Oh, teman saya sombong orangnya. Mau kemana? Kuliah dong. Kemana? Ke UI. Ternyata sekarang bukan ke Universitas Indonesia, tapi udah leader. Karena sombong tuh suka menghina orang. Yang kedua, suka mengandalkan kedua orang tua. Orang yang hebat, yaitu mereka yang selalu mengandalkan dirinya sendiri. Pemuda sekarang adalah pemimpin yang masa depan. Di dalam kitab Ibriti Syekh Ibriti mengatakan, "Idil fata hasba'ti qadihi rubi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi." Pemuda yang hebat, pemudi yang hebat, yaitu mereka yang punya cita-cita yang sangat tinggi. Siapa mereka yang tidak punya cita-cita, maka akan hidup sia-sia. Betul? Kalian adik-adik, sekolah jangan pernah disalahgunakan. Ya, berangkat ke sekolah dari rumah, dikasih uang sama orang tua, akhirnya nggak dibayarin, dijajanin, dikasih pacar, anak orang dikasih-kasih, sampai kalau tidur pun nggak bisa tidur. Fotonya disimpan di bawah bantal. Oh Ici.
kemanakah kau sekarang? Lama pacaran, akhirnya putus di tengah jalan. Lepas ya. Ada yang bilang, Pak, gak boleh gitu dong Pak, kayak gak pernah masa muda aja. Emang kenapa? Justru kalau sekolah itu harus punya pacar. Emang kenapa? Untuk menjadi motivasi. Ya iya, baru sekali. Oh Bapak gitu sih, karena saya dulu gak laku. Saya pusing dulu ditolak dulu sama perempuan. Apalagi orang kampung, santri, gak punya duit. Korban penolakan. Ya nggak? Coba kalian punya pacar sehari, dipuja-puja, oh izin. Kemanakah kau sekarang? Masuk sekolah, masuk kelas, semangat hatinya berdebar-debar. Ya nggak? Punya uang goceng dibagi dua, ya nggak? Seminggu semangat sekolah semangat, betul tidak? Sebulan semangat sekolah, pas ke 3 bulan kata ibu guru, mana teman kamu itu nggak ada, nggak masuk. Bu, lagi galau. Galau kenapa? Katanya nggak punya duit. Bohong. Dia malah lagi putus cinta. Makanya kata siapa yang namanya pacaran itu menjadi motivasi. Bohong, saduk tak? Saya doain di sini yang punya pacar siswa-siswi yang mudah-mudahan segera putus. Al-Fatihah. Saya nggak mau pacaran dah. Jadi anak sukses dulu ya. Ya. Ini mah sama orang tua suka ngelawan sama pacaran sama pacar tuh so baik-baik. Jaim. Rasa kocim. Tahu kocim? Orang Cimle. Sama orang tuanya di rumah suka ngelawan. Ya Allah, anak zaman sekarang. Dek, beliin dong garam ke warung. Ih! Gak mau ah! Gak mau, gengsi dong. Zaman sekarang. Saya seorang laki-laki, dari kecil udah belajar masaknya. Makanya kayaknya insya Allah sama ibu guru kalah masaknya sama saya. Saya dari pesantren, saya diajar belajar masak, tinggal di rumah kiai, di rumah belajar masak. Coba di sini adik-adik siapa yang bisa ngambil nasi? Kan? Ya. Ayo, jujur. Sekarang mah ada yang instan pakai kipas angin. Makanya otaknya juga muter ya. Loading gitu. Berat tidak? Di pesantren ada anak kecil baru masuk. Ini makanya ini guru juga harus selalu sabar. Pasti di sini guru bisa sabar-sabar. Wajar anak kecil itu kalau salah-salah. Ada santri baru masuk pesantren, anak kecil baru keluar SD. Waktu itu saya saksinya langsung di belakang jadi senior. Jam 1:30 ada santri baru masuk 3 orang. Sholat, Allahu Akbar. Yang kata yang pertama jadi imam, yang 2 jadi makmum. Baru 5 menit. Kentut imamnya. Imamnya kan kata yang temennya sebelah kanan belakang gini. Hei, kamu batal. Istiqomah aja gini sholatnya. Tenang. Itu mah kuat iman kayaknya itu. Kan pusing. Sama yang kedua di belakang kesel tuh. Tepak lagi. Hei, kamu batal barusan. Dia mah aja gini. Akhirnya kesel tuh. Karena dua-duanya nggak istilahnya nggak direspon. Kesel tuh, dipegang langsung. Kamu batal barusan, batal. Langsung balik ke belakang. Apaan sih kamu ganggu orang yang sholat aja? Kamu barusan kentut datang. Lagian saya dari tadi belum wudhu. Kenapa kamu jadi ketawa? Gak punya duit, kelihatan itu. Kelihatan ya. Oke, kembali. Beda dengan proses Rabbaniyah. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang sangat panjang tetapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Betul? Nabi waktu melaksanakan Isra dan Mi'raj
sangat capek dan panjang sekali. Panjang. Ujiannya sangat besar. Dan juga tidak bisa ditanggapi oleh akal. Akal kita kekecilan. Otak kita kecil. Makanya harus ditanggapi dengan keimanan. Waktu Nabi memperoleh sebuah buah hasil dari Islam apa? Yaitu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Di sini adik-adik pasti di rumahnya diajari sholat, betul tidak? Sama guru-gurunya diajari sholat? Makanya kalian harus sayang sama guru-guru. Hormati orang tua. 2 pesan dari saya. Kalau kalian ingin berkah rezeki, sayangi dan hormati orang tua. Kalau kalian ingin berkah ilmu, sayangi, hormati, hargai seorang guru. Ini ada anak kecil. Cerita lagi. Anak kecil kan gak pernah ngaji. Bapaknya pejabat, ibunya guru, sibuk. Gak. Akhirnya dititipin ke ustazah. Assalamualaikum. Kata tamu, Pak Ustaz sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada maksud apa ibu bapak datang ke sini? Ini saya mau nitip anak saya. Anak saya itu belum bisa ngaji, ustazah. Oh ya udah. Terima kasih, mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan. Alhamdulillah. Pas begitu nggak lama, kata Ustaz, memang di sini masih gini adanya. Mohon dimaklumi, mudah-mudahan karena yang namanya orang bisa ngaji itu proses nggak gampang. Gak apa-apa Pak Ustaz, kata orang tuanya. Pak Ustaz, saya nggak akan lama. Kenapa? Karena di rumah banyak pekerjaan. Oh ya udah. Ini mah ala kadarnya saya ngasih rezeki. Alhamdulillah. Ustaz itu kan bukan pejabat, bukan PNS, bukan pengusaha. Lihat kertas yang warna putih seneng nggak? Alhamdulillah. Disakuin, alhamdulillah, terima kasih ya ibu bapak, jazakallah khairan kurang kasiro. Jazakallah khairan kurang kasiro. Pas begitu diterima, silahkan ibu bapak minum dulu. Gak ada apa-apa di sini, mah minum dulu, silahkan minum dulu. Tamunya tuh minum dulu ya, minum dulu. Bismillah. Saya lupa. Kalau minum kalian jangan sekaliguskan. Kenapa? Karena akan merusak kepada jantung atau orang Sunda kali lipat. Jadi jangan sampai gini minumnya kayak supir truk. Tapi sekali-sekali kalau minum gini. Satu tuh. Gak apa-apa ya, yang penting doang ya, gak apa-apa. Malam saya itu ngaji di Ciomas, air putih Aqua 5, ada Sprite 3, ada Coca-Cola 1, Adem Sari 1, Larutan Kaleng 1, kopi, susu ada. Bener nggak? Ada kopi dan susu, makanya hebat itu. Hebat nggak? Tahu nggak bedanya kopi sama susu? Apa? Salah. Kalau yang namanya kopi mah hitamnya semua. Tapi kalau susu ujungnya doang. Siapa? Nggak boleh. Kalian masih pada bocah, nggak boleh. Lihat. Sekali-sekali minum, sekali, 2 kak, 3 kali minum. Saya bukan haus, tenggorokan kering. Alhamdulillah. Kata Ustaz pas ke WC, tahu nggak WC? Tahu nggak WC? Neng, tahu nggak WC? Wadah caduk. Dibuka amplop. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka jigo. Dikasih 25.000 buat setahun. Ya Allah, pelit amat sedekah sama guru.
Naudzubillah min. Kursus musik, 1 juta sebulan dibayar. Ya, saya dulu belajar band ya bisa begini. Jago saya. Tapi saya tidak pernah melewatkan perhatian saya kepada guru-guru saya, apalagi ustadz-ustadzah yang dulu pernah ngajar saya waktu kecil. Tuh, yang kasih mah guru kita, bukan pacar, ngaco. Pacar dikasih ini mah. Laki-laki tahu, ya nama laki-laki pelit. Ya enggak? Sama perempuan, ayo nih belajar. Pengen bakso, beli. Padahal mereka kagak pinjam sama temennya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Na'udzubillahi min. Kedua, dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah memberikan sebuah amanat yang besar kepada kita. Oh, kelihatan. Ya Allah, berikan besek yang banyak. Besek, kelihatan besek. Jam berapa sekarang? Jangan lama-lama. Masih siang. Masih siang. Nah, emang masih siang semalam ya. Ya Allah ya Rabbi. Kata Allah di dalam Al-Mujadalah ayat 11 ada 2. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah. Hei, laki-laki. Allah. Awas salah jawab, amplop. Allah. Kelihatan ada. Kayaknya udah mikirin bolu, mikirin bakso. Ya. Zaman sekarang kita itu kalah semuanya. Perempuan kalah nggak? Kalah makanan bener nggak? Kalah. Guru ngasih tugas PR, rumpi langsung bikin seblak. Kalau nggak bikin seblak, beli cilok. Naudzubillah min. Daripada kayak gitu lebih baik banyak zikir, minta doa sama Guru. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah barang hasbi rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur sallallahu la ilaha illallah. 2. Yang pertama kata Allah, Allah akan meninggikan derajatnya seseorang. Pada siapa? 1, orang-orang yang selalu beriman. Siapa? Orang-orang yang selalu beriman. Yang kedua, laki-laki, Allah akan meninggikan derajat kepada mereka orang-orang yang punya ilmu. Harus senang kalian belajar mumpung dari kecil. Dulu ada lagu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. La 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 la. Mumpung kalian masih kecil, belajar yang sungguh-sungguh. Lihat, jadikan Isra Mi'raj ini sebagai literasi. Kalian rajin-rajin baca-baca, main ke perpustakaan, punya HP, setan gepeng.
HP setan gap. Ini mah lebih sayang HP daripada orang tua sama guru. Bener gak? Ini mah dasar kali bikin status galau nih. Malam-malam lagi klikokan, sayang-sayangan, sayang, astagfirullah, sayang, kuotanya habis, puas loh, alhamdulillah. Saya doakan sekali lagi yang punya pacar putus deh. Kalian jangan dulu, Putri, jangan dulu pacaran ya, nggak boleh pacaran dulu, nggak boleh pacaran. Nanti kalau udah dewasa nggak apa-apa sama saya. Langsung panas. Kayaknya nggak punya pacar ya. Sabar. Nanti juga jadi orang yang laku. Amin. Yang kedua, dengan adanya Isra Mi'raj, kalian harus memperdalam pengetahuan. Awas, ingat tidak doa sapu jagat? Tahu doa sapu jagat? Hei laki-laki, apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang bana atina dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup itu harus seimbang. Bahasa Babakar Madaknya balance. Bahasanya balance. Maksudnya balance. What do you belong? What do you belong? Itu ada di kamus buatan saya itu. What do you belong? Laki-laki, tahu nggak bahasa Inggris? What do you belong? Habis kuning kaget. Hah? Mengulang. Tidak tahu aja nih. Kamu orang mana sih? Tahu aja nih enggak? Coba kita telaah. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaik. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan juga lah kepada kami sebuah kebaikan nanti juga di akhirat, hasanah, kebaik. Artinya apa? Hidup itu harus seimbang. Makanya bagus ibu-ibu yang punya namanya hasanah. Ada di dalam doa sapu jagat. Nah begini, Rabbana atina fid dunya ceirah wa fil akhirati ceodah wa qina azab. Hidup itu harus seimbang. Doa juga di dunia harus hasanah, nanti juga di akhirat harus hasanah. Kita pun sama. Sholat harus rajin, ibadah harus rajin, dan juga belajar juga harus rajin. Sholat yang benar. Kalian kalau punya masalah sholat yang benar, baca Quran. Siapa di sini yang suka baca Quran? Laki-laki suka baca Quran? Mana? Laki-laki, perempuan. Makanya dulu belajar Quran itu susah. Dulu diheja. Mim patah ma, ta patah ta, mim domahmu, matamu. Benar gak? Dulu susah belajar yang namanya Iqra itu. Pa patah pa, pa patah pa, sin kasroh si, ya patah ya, bapak si. Susah nggak? Itulah jasa guru yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh harta. Benar tidak? Susah, benar nggak? Susah jadi guru itu. Makanya kalian bersayang.
Ini mau jangan mentang-mentang kalian kesel sama guru, ban motornya dikempesin. Kacau. Ada meja, kursinya dipasang lem. Kursinya dipotongin gergaji. Nggak boleh gitu. Ini mah kesel sama guru, nggak boh. Orang yang tidak akan pernah berkah hidupnya yang punya durhaka sama guru. Betul tidak? Putri, dengerin. Orang yang tidak akan pernah hidupnya, yaitu salah satunya mereka pernah durhaka kepada guru. Kenapa? Kenapa kaget? Ya iya, jangan pernah kalian durhaka sama guru. Tadi orang yang derajatnya akan diangkatkan oleh Allah, satu orang yang beriman, kedua orang yang punya ilmu. Yang namanya ilmu itu susah. Ilmu itu tapi ilmu ada di atas segala-galanya. Nih, saya bisa bikin alfiah. Di pesantren itu kan ada alfiah. Ini cerita ada santri baru. Udah lama di pesantren tapi hardolin. Dahan, modal, boleh. Di pesantrennya nggak pernah ngaji, tidur aja. Tahunya begitu tetangganya dia punya tetangga baru, namanya Haji Anu. Haji Anu. Dia pas begitu pulang kampung datang ke rumah, kata anaknya ke ibunya, mak itu siapa? Tetangga baru. Oh, kalau gitu kenapa? Ya, apa aja, nanti kamu silaturahmi. Barangkat tuh ke samping. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Acep. Dari mana Cep? Dari sini saya, orang sini. Oh gitu. Kamu kemana aja? Saya nggak pernah ada di sini. Pesantren di Babakan Madang, sekolah di SMA 1 Negeri. Oh, alhamdulillah. Emang kamu udah berapa lama pesantren? 15 tahun. Alhamdulillah. Udah bisa apa? Segalanya. Alhamdulillah. Kalau begitu kami coba dong bacain satu bait alfiah. Alfiah. Katanya alfiah itu ada 1000 bait. Jangankan 1000 bait Pak Haji, 10.000 bait saya akan makan itu. Ini hebat nih ada santri ini. Ini telah dulu ya, Ya. Kata santrinya begini, ya udah baca satu aja deh Pak Haji, gampang. Ini contoh. Dengerin ya. Karena tahu itu santri Pak Hajinya itu waktu menanya, dia itu bukan orang yang alumni pesantren. Akhirnya dibodohin tuh, dikerjain sama santri. Coba baca sebagian alfiah. Summal kopi ba'da daharin aula wa ududin bisyamsin barisila. Ini pintar ini santri ini. Iya, orang pesantren Babakan Madang lama, sekolahnya di SMA 1, pintar dia. Bener gak? Makanya saya yakin alumni SMA 1 ini siswa-siswinya nanti orang-orang yang cerdas. Amin. Ditanya lagi sama Pak Haji itu yang kamu bawa apa? Namanya kitabin. Kitab ubin. Padahal mah di dalamnya itu adalah keramik. Dulu itu kan keramik, gitulah. Cuma dibungkusnya pakai karung yang bekas semen. Dulu itu yang namanya santri kalau pesantren jilid kitabnya pakai karung bekas semen. Ya, direndam, diusap, kemudian dijemur, baru pakai jilid. Ya udah, kalau gitu apa itu? Kitab ubin. Jangan repot-repot. Boleh, dari tadi dong. Tapi alhamdulillah istiqomah air bening. Alhamdulillah. Apa-apa lah. Dulu mah saya gitu, bingung saya. Malam bukan dulu, malam di Ciomar. Ada Sprite, ada Fanta. Ngomong jangan dianggap canda. Diam. Ada susu, ada kok. Bohong Pak Nulis lah. Jangan dianggap canda. Bener ya. Alhamdulillah. Salatu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman
Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu bihi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adasin kulli ma'lumillah. Kembali kasih kalam. Biasanya orang yang sukses itu tidak akan pernah meninggalkan amanah dan nasihat orang tua dan guru. Tadi ada anak satu pinter, walaupun dia nggak pernah ngaji, tapi dia selalu sayang sama orang tua, sayang sama guru, jadi kiai. Tapi tidak sedikit mereka yang katanya bapaknya profesor, bapaknya kiai, dia nggak mau sekolah, nggak mau pesantren, nggak bakalan jadi profesor, gak bakalan jadi kiai. Kata orang Jepang, sabuk bungkuk haram tempak. Kata orang Jepang, sampai puluhan ular jangan-jangan gak bakalan bisa. Kenapa? Tidak mau melalui proses. Makanya dengan adanya literasi, awas, sekarang orang gampang bisa belajar ilmu agama, belajar kepada Hadratul Syekh Bang Google. Hadratul Syekh Bah, kitabnya 2, Al-Googliyah wal Youtubiyah. Ada semua di situ. Ada nggak? Ada. Tapi tidak cukup. Makanya kalau kalian buka Google, itu pasti ada semua. Tapi nggak lengkap. Ya, dalam berangkat ke perpustakaan tuh, baca-baca buku yang benar. Mau baca-baca, orang yang rajin baca, dia itu akan pandai berbicara. Betul tidak? Pengetahuannya hebat. Tidak akan pernah kalah debat dengan siapapun. Tapi ingat, walaupun kalian hebat, walaupun kalian cerdas, kalau seandainya selalu menyakiti kedua orang tua dan guru, tidak akan pernah bermanfaat ilmunya. Na'udzubillahi min. 2. Rajin bertanya ke guru. Kalau ada sesuatu yang tidak diketahui, rajin bertanya. Di rumah nanyanya masalah curhat mulu sih, cinta mulu. Jangan. Justru kalau masalah cerita ke guru, Bapak Ibu mohon maaf, saya mau nanya, emang kenapa? Ini apa? Guru saya gitu. Ya, gak bisa fisika, gak bisa kimia, saya ke depan. Cuek aja. Dulu kan kalau kesiangan didiriin kan, sekolah gini nih, gini kan, gini, tidak. Sekarang itu enggak. Enggak, sekarang soleh, guru-gurunya baik. Kalaupun kalian ada yang kayak gini, jewer, langsung, wah, dimarahin gurunya. Laporkan ke Komnas Anak, laporkan ke Komnas HAM. Jadi kan, guru saya gitu kalau belajar. Kesiangan ya, gini. Ke depan. Disuruh apa, disuruh baca. Dulu zaman sekarang beda. Zaman sekarang masih dikit dicubit sama gurunya. Bilangin ke guru kamu, nanti saya laporin ke polisi bawa samurai. Kamu bukan tadi yang nampar anak saya. Itu zaman sekarang. Zaman dulu mah beda. Walaupun ditampar, walaupun dimarahin sama guru karena anaknya salah, ya diterima. Betul tidak? Zaman sekarang kagak. Na'udzubillahi min. Makanya di dalam kitab Alfiyah Syekh Ibnu Malik, kalau sekarang Alfiyahnya benar. Kalau tadi Alfiyahnya bodong. Sumal kopi pada daharin aula, itu mah bodong. Wa ududin bisyamsin barisilah. Kemudian ngopi setelah makan aula itu lebih utama. Udud pakai rokok Samsung sambil sila, enak rasanya, bener gak? Yang kedua ada lagi Alfiyah bodong karangan Ahmad Hidayat.
Sumal kopi pada harin afdal wa ududin bisyamsin bari modal. Ini hebat. Ini santri. Maka itu semuanya atas berkat rahmat doa, bantuan doa dari orang tua dan bu. Sekarang ada ijma alqi asli. Syekh Ibnu Malik di dalam kitab Alqiyah berkata, warraqu fi ghairil ladzi marrajah fama mubihab alwada' ma lam yubah. Jadikanlah hari ini adalah hari yang lebih baik daripada kemarin, dan jadikan oleh kalian esok hari adalah hari yang terbaik daripada hari ini. Siap? Ada siap? Kalau nih ya BTW OTW bahasa sama sih BTW OTW tuh gak ngerti saya. BTW on the way. Hah? Itu bahasa apa sih? Bahasa Sunda. Coba bahasa Belandanya mobil mogok apa? Putra, bahasa Belandanya mobil mogok apa? Habenaken. Bener gak? Bener. Habenak. Putri, bahasa Arab gunung, apa gunung? Kita lagi di gunung naik mobil. Susah ke bawah apa? Bahasa Arab tahu? Lambat tak turun. Lambat tak gagal. Ulangi. Jadi kita harus mampu menjadikan hari ini adalah hari yang terbaik daripada kemarin. Kemarin kita orangnya suka melawan sama orang tua. Sekarang setelah Isra Mi'raj harus baik sama orang tua, nurut sama orang. Kemarin kita suka melawan dan suka marah sama guru. Sekarang setelah Isra Mi'raj kita harus mampu mengikuti apa nasihat kata guru. Kemarin kita suka jahat sama guru kita, suka hasud. Sekarang kita harus baik hati sama guru kita. Betul? Dan juga jadikan esok hari adalah hari yang terbaik daripada hari ini. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tahu. Manusia itu tidak pernah terlepas dari 3 kehidupan. Satu, ada yang termasuk kepada masa lalu, yaitu zaman mati, kata santri. Masa yang telah terlewati. Yang kedua, zaman hal, yaitu waktu sekarang atau masa kini, saat ini, yaitu sesuatu yang sedang dijalani. Yang ketiga, ada zaman istiqbal, yaitu masa yang akan datang, suka disebut dengan pengharapan, suka disebut dengan cita-cita, suka disebut dengan sebuah keinginan. Insya pasti kita suka melewati masa lalu, punya banyak kesalahan sama orang tua, sama guru. Sekarang kita sedang melaksanakan hari yang bersejarah ini, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj Kanjeng Rasulullah. Setelah kita memperingati Isra Mi'raj, tentu harus ada hasil dari Isra Mi'raj ini. Maka esok hari kita harus lebih giat, harus lebih rajin. Siapa di sini yang suka bolos? Yang suka bolos? Jujur tuh. Laki-laki yang suka bolos siapa? Biasanya orang yang suka nuduh itu dia yang melaksanakan. Tenang. Si Bayu orang soleh ya boy ya. Soleh dia, soleh bener. Jangan pernah kaget. Biasanya orang yang suka nuduh dia sendiri yang suka kayak gitu. Bener gak? Putri, di sini siapa yang suka jajani amanat bayaran orang tua? Di sini mas soleha, alhamdulillah. Ya, dibeliin kuota di jalannya. Kacau itu, kacau. Lebay aman. Kalau dikasih amanat sama orang tua, bayarin.
Yang suka ninggalin sholat cuma siapa di sini? Hei, anak-anak. Hah? Mantaroka sholatan khomsan tarkuhu muta'ammidan pajazauhum jahannam kholidan fiha. Siapa orang yang suka ninggalin sholat 5 waktu dengan sengaja, maka akan dibalas oleh Allah, dimasukkan ke neraka jahanam. Naudzubillahi min. Awas, jangan sampai orang sholat ini malah pacaran, orang sholat ini malah main-main. Naudzubillahi min. Nanti kita akan dilanjutkan kepada diskusi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya jawab, ya, mau bertanya, insya Allah kita akan diskusi. Siapkan tulisannya, mohon diamalkan semua yang telah saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk adik-adik semuanya. Ada yang bertanya? Hah? Cukup? Ada? Ada jawab, Pak? Ada yang mau tanya? Katanya ada tanya jawab. Ayo. Mau nanya jawab? Nanya mau nanya? Hah? MC-nya mana MC-nya? Ah, ayo silakan. Boleh. Mau 5 menit, mau 1 menit, boleh, silakan. Mau ada yang nanya. MC-nya mana sini? Sini. Udah, dikit lagi ya. Terakhir, tadi kita membahas tentang peristiwa perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj. Nabi ketika Isra Mi'raj, tantangannya dan ujiannya sangat besar. Ditempuh waktu yang lama tapi waktunya sebentar. Bahkan tempat duduk Nabi masih hangat. Tetapi Nabi ketika diuji oleh Allah selalu bersabar. Bahkan selalu membela akan umat-umatnya. Awalnya sholat itu 50 waktu. Hei adek, sholat itu awalnya berapa? 50. Ketika Nabi ditanya oleh Nabi Musa, hei Muhammad, apa tugasmu? Saya diperintahkan untuk umat saya sholat 50. Udah gak bakalan mampu umatmu Muhammad. La tutiku, tidak akan mampu. Umatmu gede-gede, umatmu kecil-kecil. Dulu umat saya gede, jangkung tinggi, tidak akan mampu, tidak kuat. Udah bilang lagi sama Allah, la tutiku, tidak akan pernah sanggup. Akhirnya Nabi doa lagi, minta kepada Allah, Rabbi khaffif an ummati, ya Allah, berikanlah keringanan kepada umatku, kata Nabi. Akhirnya dikurangi sholat 5 waktu, dikurangi 5 waktu, dikurangi 5 waktu. Yang asalnya 50 jadi 5 waktu. Ternyata dari hasil sholat 5 waktu itu, Nabi diberikan sebuah proses yang sangat panjang yang harus kita ikuti, bahwasannya tidak ada pernah kesuksesan tiada tanpa usaha yang sangat capek. Tidak ada kesuksesan tanpa usaha yang tidak capek. Khazainul muna ala qanatiril mihan. Gudangnya kesuksesan seseorang yaitu pasti tergantung bagaimana apa yang dia lakukan, apakah capek atau tidaknya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan kepada tanya jawab. Maksud hati ingin meluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
Maksud hati ingin lama saya berbicara, tapi apa daya, perut dah kerubuk-kerubukan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh? Pakai speaker, pakai speaker. Ayo, sini. Hidup nggak? Bisa nggak hidup? Nah itu hidup. Oh. Nanti ikutin nama yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Ramadhani Narasabiti dari kelas 10-1. Saya ingin bertanya, kan awal Isra Mi'raj itu adanya sholat 5 waktu itu baru diadain Isra Mi'raj. Terus kalau misalkan nabi-nabi sebelumnya itu sholatnya kayak gimana? Ya, terima kasih. Udah, ada lagi? Ada lagi siapa, hei? Yang di belakang? Pacaran mulu. Saya doain putus pacarnya nanti. Ayo, para yang mau tanya laki-laki, siapa laki-laki? Ayo. Kamu nanya, nanti nanya. Saya kasih permen di cilok nanti. Ayo, Pak. Nama, kelas, jurusan, yuk. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho dari kelas 12 IPS 4. Izin bertanya, tapi ini ingin lebih tahu aja tentang 5 tempat yang disinggahi Kanjeng Nabi ketika Isra yang diisyaratkan yang diisyaratkan itu menjadi sholat 5 waktu. Terima kasih. Ya, satu lagi. Cukup makan seblak dan siapa yang suka seblak? Udah, ini suka ya. Kajian ya lo. Gak punya duit, gak beli seblak ya. Satu. Dulu para nabi dan rasul itu mereka juga sama melakukan sholat, tapi belum diwajibkan sholat berapa waktunya. Tapi sholat tidak ada. Semua nabi juga dulu punya syariat. Awas, punya syariat. Yang dilakukan juga ada aturannya, betul? Contoh, Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim itu khitan itu dulu pakai kampak. Perempuan, ngerti pakai kampak. Laki-laki mah tahu, ya. Kalau laki-laki tak tahu. Tapi disempurnakan itu syariat khitan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitupun sholat. Sebelum Nabi Isra Mi'raj dulu juga sholat sudah ada, tapi belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Kenapa? Karena waktu Nabi berangkat, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Coba kita telah Maha suci dan Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kami akan sebagian kecil tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Waktu Nabi berangkat dari Isra Mi'raj, Sairul Lail, perjalanan malam, Masjidil Haram sampai Masjidil Masjidil Haram di mana? Di
Putra, Masjidil Aqsa di mana? Sentuh ke kiri. Sentuh ke kiri. Begitu Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Dulu Masjidil Aqsa sebelum jadi Masjidil Aqsa Nabi Isra Mi'raj namanya Baitul Muqaddas. Apa Neng? Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Nah, begitu Nabi sampai ke Palestina, itu disuruh sholat. Apa sholat Nabi itu? Sholat 2 rakaat. Nah, siapa makmumnya? Para nabi dan rasul dan juga para malaikat. Gitu Neng ya. Nah, cuma sekarang pertanyaannya nyambung dengan yang itu. Nabi itu singgah beberapa kali, ya. Buka di dalam kitab tafsir Jalalain, tafsiran ayat 1 surah Bani Israil. Pertama, Nabi berangkat, kalau Isra itu namanya sayrul lail, perjalanan malam. Mi'raj artinya naik. Berangkat Nabi minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, 2 tuh, ya. Kemudian Nabi setelah sholat, melakukan sholat 2 rakaat, disodorkan 2 wadah yang berisi susu dan air arak oleh malaikat Jibril. Nabi memilih kepada wadah yang isinya air susu. Bagaimana respon tanggapan Jibril? Sodaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Untung engkau itu sudah milih air susu. Ini artinya engkau sudah memilih agama dan syariat yang benar. Semua syariatmu itu disempurnakan oleh syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Setelah itu Nabi berangkat menuju ke langit dunia. Ya, makanya kalau ada yang bertanya katanya Ustadz, Nabi Isra Mi'raj itu bukannya dulu disuruh sama Allah itu suruh piknik, bukan piknik. Awas. Katanya Nabi disuruh Isra Mi'raj suruh bukan. Artinya Nabi Isra Mi'raj itu kata Allah linuriyahu min ayatina. Allah ingin sekali memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kekuasaannya. Ajaibi kudratina, yaitu Allah ingin sekali memperlihatkan semua kekuasaan Allah Subhanahu. Waktu Nabi berangkat Mi'raj ke langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam. Ke langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihis. Itu ya Dek. Dari situ tidak cukup sampai ke alam lahut yang tidak bisa disinggahi oleh semua makhluk kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah terjadinya sebuah hasil, yaitu diwajibkannya sholat yang 5 waktu. Begitu ya Dek. Nah, cukup ya. Ada yang nanya lagi? Galau yang hayu. Udah ya, cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan. Sebetulnya hikmah Isra Mi'raj itu ada 8. Saya tadi baru bahas 2. Berarti 6 lagi. Ini namanya proyek pemasaran. Mudah-mudahan nanti Maulid Nabi, Ibunda Kepala Sekolah dan juga Pak Mulis mudah-mudahan bisa memanggil lagi. Amin. Adik-adik, saya ingat saya ngaji dari Ciomas. Alhamdulillah dia sendiri dihadang polisi. Kata polisi, buka bagasi. Dibuka bagasi, ada pisang, ada nasi, ada uli, ada bekakang, ada yang hidup 2. Alhamdulillah. Dari mana Pak? STNK SIM ada. Dari mana? Habis ngaji. Oh, ya udah silahkan. Di jalan itu ada ayam 2, anteng beda aku saya habis ngaji pulang dari Cikombong di Ciawi dihadang polisi. Kata polisi gini, dari mana? Habis ngaji. Oh gitu. Ya udah, buka bohong takut teroris.
Masa teroris kayak gini manis? Udah tahu manis dibilang teror? Na'udzubillahimin. Pasti buka bagasi, ada pisang, ada uli, ada makanan. Alhamdulillah. Tapi ada ayam hidup satu. Ayam hidup? Ya kata polisi, ya udah silahkan lanjut. Pas di tengah jalan tol, itu berisik banget di jalan. Ternyata ayamnya cuma satu. Coba kalau dua. Makanya mudah-mudahan kalau adik-adik nanti ada yang punya ayam kampung, kasih satu jodoh ya. Mudah-mudahan insya walaupun minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, amin. Wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbala wa 'amalan salihah wa rizqan wasi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والقرآن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب angkat ke atas, amin amin. Balikin dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.